Pada video kali ini, kita akan belajar tentang asam basa. Kalian tidak perlu pusing untuk mempelajari apa itu asam dan apa itu basa. Pada video kali ini akan dibahas apa itu asam dan apa itu basa. Apa sih asam basa? Untuk mengetahui, kita harus tahu ciri-cirinya. Ingat, digarisbawahi ciri-cirinya. Oke, kita akan membahas tentang ciri-ciri asam. Pernahkah kalian minum es jeruk? Bagaimana rasanya? Pasti masam, bukan? Seperti itulah ciri-ciri asam, memiliki rasa masam. Namun, bagaimana jika ada sebuah asam di laboratorium seperti asam sulfat? Apakah kita boleh mencicipinya? Tentu tidak, itu sangat berbahaya. Mengapa? Karena asam bersifat korosif. Korosif adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Korosif dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernafasan, dan banyak lagi. Jadi, penggunaan asam di laboratorium harus digunakan secara hati-hati, karena jika terkena asam, terutama asam pekat, itu dapat mencederai diri kita. Sampai saat ini juga belum diketahui asam sulfat yang termasuk asam apakah memiliki rasa masam atau tidak. Lalu, bagaimana mengetahui sifat zat bersifat asam? Untuk mengetahui suatu zat bersifat asam digunakan pH meter dan indikator asam basa. Apa itu pH meter? pH meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan. Berikut adalah gambar dari contoh pH meter. Lalu, bagaimana pH suatu asam? Penentuan pH juga dapat dilakukan dengan indikator universal. Indikator universal digunakan dengan mencelupkan kertas indikator ke dalam sampel, kemudian dilihat perubahan warna yang terjadi disamakan dengan warna yang terdapat di pH indikator strips. Bila suatu zat mempunyai nilai pH kurang dari 7, suatu zat tersebut merupakan asam. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri basa. Pernahkah kalian tidak sengaja merasakan sebuah deterjen atau sabun pada saat mandi atau mencuci? Berasa pahit, bukan? Ya, tentu. Itu merupakan salah satu ciri-ciri basa. Namun, kita tidak bisa mencicipi suatu zat ketika di laboratorium. Mencicipi sesuatu basa di laboratorium sangat berbahaya karena basa bersifat kaustik. Kaustik merupakan sifat bahan kimia yang merusak kulit dan menimbulkan iritasi. Basa berasa licin saat di kulit. Untuk mengetahui basa sama dengan asam, digunakan pH meter atau indikator asam basa. Bagaimana pH basa? Bila suatu zat mempunyai nilai pH lebih dari 7, suatu zat tersebut merupakan basa. Contoh dari basa adalah kalium hidroksida. Ingat ya, ketika pH lebih dari 7, zat tersebut merupakan basa. Kita lanjut ke indikator asam basa. Apalagi nih? Yuk, skut, kita cari tahu. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa merupakan zat yang memiliki warna berbeda pada media asam dan basa atau pada rentangan pH tertentu. Berikut contoh indikator, trayek pH, dan perubahan warna yang terjadi. Sebagai contoh, kita akan memilih indikator metil merah. Perubahan warna yang dapat terjadi pada metil merah yaitu merah, jingga, dan kuning. Ketika kita menguji suatu zat dan mendapatkan warna merah, maka rentangan pH yang dimiliki oleh sampel tersebut kurang dari 4,2 yang mengindikasikan bahwa larutan tersebut merupakan asam. Ketika menguji suatu zat mengalami perubahan warna kuning,
maka rentangan pH yang dimiliki oleh zat tersebut lebih dari 6,3, yang menandakan larutan tersebut dapat bersifat basa atau netral karena ada pH 7. Indikator sangat berguna pada proses titrasi. Gunanya untuk mengetahui titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna yang terjadi. Dilihat dari rentangan nilai pH-nya, definisikan apa itu asam dan basa melalui bahasa kalian masing-masing. Jangan lupa tulis jawaban di kolom komentar ya, Wak.